people, apa kabarnya kali ini ya? Sekarang kita sudah masuk di tahun 2021. Nah, dalam menyambut tahun baru ini tentu saja banyak ya agenda yang sepertinya kemarin mungkin masih tertunda di 2020 karena adanya pandemi. Dan tentu saja di 2021 ini nanti kita juga akan mendekati ada puasa, ada lebaran yang biasanya dekat-dekat itu juga jadi waktu yang paling ramai untuk pernikahan. Nah, di Ini Usahaku kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah usaha yang sudah cukup lama di Kota Semarang dan berhubungan sama pernikahan. Kira-kira apa? Langsung saja kita kenalan sama Mayor Ami. Ini dia nih orang-orang yang ada di belakang Mayor Ami ya. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Ini kita kenalan yang pertama ada dari manajer bisnisnya Mbak Rani. Apa kabar Mbak Rani? Baik, Mbak. Ini Mbak Rani kanan kirinya ada siapa? Boleh dikenalkan Mbak? Oke, saya Rani, di manajernya Mayor Ami. Kemudian di sebelah kanan saya Sundus, dia sebagai makeup artist di sini, Mbak. Terus ada dia, Hamidia, khusus desainer di Mayor Ami. Oke, nah Mayor Ami tentu saja kayaknya orang Semarang udah nggak asing ya sama nama itu. Ini merupakan salah satu brand ya, bisa dibilang seperti itu, khusus untuk muslimah dan memberikan servisnya untuk pernikahan, setiap pernikahan ya. Udah mulai dari tahun berapa ini Mbak? Kita mulai dari tahun 2013. 13. Kok bertiga ini bisa ketemu, gimana ceritanya? Panjang ya. Gimana nih, boleh nih agak dipersingkat ceritanya. Pokoknya awalnya sebenarnya kami itu belum dalam satu brand Mayor Ami. Kami berawal dari brand masing-masing, lalu ketemu di setiap event, ternyata ngobrol banyak nyambungnya dan banyak seleranya hampir sama, terus pandangan tentang bisnis, fashion dan sebagainya ternyata kami sama juga. Akhirnya kenapa nggak jadi satu aja gitu. Awalnya begitu. Jadi emang di awalnya sudah sama-sama berkecimpung di dunia ini ya. Di dunia wedding atau di fashion? Di fashion dulu. Dulu awalnya kita fashion. Kebetulan kalau wedding kita baru benar-benar fokus selama 3 tahun ini. Tapi kalau dari 2013 sampai sebelum itu belum ada wedding, kita masih semuanya. Jadi fashion, lebih ke fashion muslimah sih. Nah, fashion diterima, wedding diterima. Fashion diterima, wedding diterima. Jadi dua-duanya tetap oke, jalan, cuman lebih fokus ke Wedding, ya. sekarang ke wedding. Oke. Nah, ini tapi seru ya kelihatannya karena di awal jalan sendiri-sendiri dan kemudian memutuskan untuk bersama. Emang apakah itu menjadi sesuatu yang membuat bisnisnya lebih lancar atau sebenarnya lebih susah apa gimana nih? Biasanya kan bisnis macam-macam nih. Jadi kalau kita punya ide satu, kalau kita kan sekarang ada 3 pekalon nih Mbak. Jadi idenya justru makin banyak nih. Jadi ketika ide kita sama-sama digabungin, kita jalan bareng, kita punya tim kerjasama, jadi malah semakin kita mudah mencapai ke tujuan kita gitu sih. Oke, jadi malah memperkuat begitu ya. ya. Lebih settle, lebih gampang untuk gabung. Jadi sebenarnya kekuatan Mayor Ami itu ada di kebersamaan kami. Kebersamaan ya. Tapi ngomong-ngomong namanya ini kan Mayor Ami. Mungkin kalau orang biasa yang belum tahu gimana cara bacanya itu Mileur Ami ya gitu ya. Sering banget itu. Dan itu selalu bermasalah di Pranoto Coro ya. Iya, kalau kita di lapangan ada wedding gitu kan biasanya ada MC-nya yang mungkin nggak selalu MC yang modern kan, ada yang Jawa. Terus ngomong, ini apa toh Mbak? Gitu. Memang susah sih, tapi justru itu jadi orang yang ngingetnya itu loh yang namanya susah. Oh iya. Tak ingat toh. Ini sebenarnya dari bahasa apa, kemudian artinya apa? Bahasa Prancis. Artinya? Artinya sahabat. Baik. Makanya di Mayor Ami kami selalu menyapa pengantin-pengantin kami dengan sebutan sahabat. Sahabat ya. Luar biasa sekali. Terus kemudian kalau untuk pastikan ini di wedding itu ada macam-macam ya. Ada yang mungkin tradisional, ada yang modern atau yang lain sebagainya. Nah, kalau untuk Mayor Ami sendiri lebih ke apa ini segmennya? Kalau Mayor Ami itu memang kami awal muncul di wedding itu memang sudah ke arah bridal ya, karena basically Hamidia itu desainnya gaun-gaun modern itu yang lus-lus muslimah modern, sedangkan saya
fokus belajar atau menguasai perhiasan bridal modern, jadi bukan ke Jawa gitu. Nah makanya tagline-nya Meyer Ami Muslimah Bride gitu. Jadi lebih ke bridal sebenarnya. Kita bisa lihat ya dari koleksi yang ada di belakang nih beberapa. Nanti kita akan turun lihat kayak gimana sih ini kantornya dari Meyer Ami. Tapi kemudian kalau ini kan sekarang sudah fokusnya ke wedding dan bride begitu ya. Kalau biasanya baju-baju ini lebih ke custom atau bisa sewa atau ada juga ready to wear atau kayak gimana nih Mbak Rani ya? Kalau di sini kita ada semua yang disebutkan tadi bisa. Kita bisa custom buat teman-teman yang mungkin punya gaun impian, nanti bisa diomongin ke dia. Aku pengennya gini Mbak, nanti digambar mulai dari awal sampai eksekusi selalu kita share ke mereka. Itu bisa. Kalau selain itu juga bisa yang bundling sama make up. Jadi kita udah satu paket, benar-benar satu paket. Mereka tinggal datang hari H udah di make upin, udah pakai baju yang cantik. Jadi benar-benar satu paket dan itu sistemnya sewa. Jadi benar-benar dari atas sampai bawah itu semua disulap sama Meyer Ami ya. Dan kita udah pikirin dari awal, dari kepala sampai kaki, udah kita pikirkan itu total look-nya gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, kan ini kan 3 orang dengan bisa dibilang background-nya beda-beda ya. Tapi di dunia fashion, terutama wedding, background-nya masing-masing dari apa ini? Apakah memang dari sekolah fashion atau otodidak? Gimana? Kayaknya kalau saya pribadi dulu lulusan dari arsitektur. Jadi sebenarnya sama-sama gambarnya mungkin ya Mbak. Benar. Cuman bedanya sekarang lebih untuk desain baju gitu. Atau bajunya terinspirasi dari gedung apa gitu? Itu sulit nggak sih Mbak dari yang tadi gambar gedung, mungkin rumah atau apa, terus ini harus ngegambar baju? Sebenarnya karena dulu memang dari kecil sih suka gambar dulu sih Mbak. Jadi nggak cuman gedung aja sih, kalau dari kecil dulu suka gambar kayak komik-komik gitu. Jadi mulai dari situ emang udah basicnya seneng gambar, terus memang pengennya ke arsitek dulu sebenarnya, tapi kemudian jodohnya ada di Meyer Ami sekarang. Oke, kalau Mbak Hamidia dari situ, kalau Mbak Sundus? Nah, kalau saya agak menyimpang jauh, saya Sama-sama menyimpang berarti. Accounting. Ya. Cuma memang basically dari kecil itu kalau orang tua saya nanya, teman, kamu pengen jadi apa dokter? Kalau saya ditanya, adik pengen jadi apa? Pengen jadi bos yang nggak punya bos. Gitu. Jadi dari kecil itu emang udah mata duitan katanya. Apa-apa dijual, apa-apa disewakan. Jadi dari kecil itu memang saya sudah terbiasa dengan bermuamalah. Jadi waktu kuliah juga kuliah sambil bawa barang dagangan dan sebagainya gitu. Jadi ketika ada kesempatan, awalnya saya buka salon muslimah. Terus menekunin itu, belajar makeup dan di bisnisnya itu saya suka di situnya gitu. Terus waktu diajak sama teman-teman, kenapa kita nggak bikin bisnis ini semakin berkembang ya, ayo aja gitu. Jadi udah lupa itu antara neraca, laporan keuangan gitu, kita serahkan ke Kak Rani aja. Tapi dari kecil sense of entrepreneurship-nya udah ada gitu ya? Iya, karena memang dari keluarga itu memang kami tidak pernah terdoktrin untuk bekerja di kantor. Jadi kamu suka apa? Ayo support gitu. Karena memang saya merasa di sini bisa berkembang selain punya sahabat yang luar biasa, juga punya keluarga yang always support itu tadi gitu. Nah, tapi kenapa kemudian bisa ambil ke makeup? Ke makeup karena ya awalnya sekolah. Jadi waktu itu di Semarang itu masih jarang belum ada malah muslimah salon belum. Nah, berawal dari saya dan ibu itu memang suka nyalon. Cuma kami agak terganggu dengan ada orang yang bersih-bersihnya laki-laki walaupun namanya salon wanita. Gitu. Karena basically kami memang berjilbab kan. Terus waktu awal tahun 2011 kalau nggak salah saya udahlah deh nggak usah deh itu kerja itu waktu itu kan saya masih di Jakarta dan sebagainya, terus ya coba kita usaha aja waktu itu. Nah itu di salon itu coba deh salon muslimah aja. Nah saya berani buka duluan sambil belajar gitu, karena kalau kita nunggu orang masih mikir
sama ya, karena ada yang punya pikiran pengen buka juga, tapi saya mengawali itu kayak gitu, tapi sambil belajar. Nah ternyata waktu saya mendalami tentang salon, di situ ada kecantikannya, gitu. Nah ternyata seru juga ya. Jadi dalam perjalanannya kemudian jatuh cinta terhadap makeup ya? Iya benar, terus ketagihan belajar gitu. Tapi tadi ini finance-nya nggak dipegang sama Mbak Sundus, cuman sama Mbak Rani. Nah ini kalau Mbak Rani background-nya apa? Memang dari bisnis kan? Enggak juga sih, aku komunikasi dulu kuliahnya. Ya masih paling nyambung kayaknya aku ya. Soalnya ngurusin emang ya ini ya aku senang, Terus aku punya bisnis berkali-kali gonta-ganti ini yang paling lama. Jadi nggak baru ini ya, udah banyak makan asam garam gitu ya. Dan ini yang paling lama karena ya mungkin mereka berdua penyambung, terus ini sesuai sama passionku yang kalau anak komunikasi pasti ya promosi, marketing dan lain sebagainya kan masuk semua. Nah udah sesuai banget lah. Oke, nah itu tadi ya, e-people gimana sedikit cerita tentang latar belakang dari Mayor Ami. Seru banget ya kita bisa ngobrol sama 3 orang yang sangat inspiratif di balik Mayor Ami. Nanti akan kita lanjut, tentu saja masih di Ini Usahaku, jangan kemana-mana. e-people masih di Ini Usahaku, edisi spesial bareng sama Mayor Ami. Ini buat e-people yang lagi merencanakan pernikahannya, khususnya untuk muslimah bride ya. Nah ini harus ngikutin segmen kedua kita ini bahkan sampai nanti di akhir ya. Karena nanti di akhir kita akan memperlihatkan koleksi Mayor Ami itu kayak apa aja ya. Tapi sekarang kita lanjut lagi ngobrol sama orang-orang di balik Mayor Ami nih. Nyebutnya apa ya? Ada sebutan timnya begitu?
Apa ya? Oh, Ami. Ami. Saya Ami dia, Ami Rani, Ami Sunus. Oh, kayak gitu. Baiklah. Kemudian tadi kita nyambung ya Mbak Rani, masih masalah seputar bisnis nih. Kalau di sini kan memang Muslimah Bride, kelihatannya baru yang pertama di Semarang ya? Dan Ya, aku satu-satunya? yakin ya. Aku yakin ya. Yang benar-benar fokus di Muslimah ya. Iya. Maksudnya yang stylenya Muslim banget dan tidak melaksanakan yang kayak apa ya? Apa itu namanya? Yang Jawa-Jawa atau iya. ini lain lah. Pokoknya kita emang benar-benar yang berjilbab pakai kain. Oke, terus kira-kira yang membedakan Mayor Ami sama yang lain itu apa sih yang bikin ini jadi istimewa? Yang membedakan di sini kita melayani total look dari pengantin. Jadi nggak cuman gaun aja atau makeup aja, tapi ya sebadan dari kepala sampai kaki yang tadi aku cerita, ada sepatu juga, ada aksesoris yang dia juga yang mendesain. Jadi ketika pengantin itu pengen cantik ya keseluruhan, nggak cuma makeup aja, ternyata kok jilbabnya nggak pantas. Nah kalau di sini semua udah kita pikirkan. Jadi dia dalam mendesain pun juga ada kadang diskus sama Sundus juga. Ini bagusnya kalau ini makeupnya kayak gini atau sebaliknya. Sundus punya tema makeup kayak gini, ini bagusnya pakai gaunnya yang kayak gimana ya. Nah itu baru nanti didesain. Jadi emang ada tektokannya gitu, nggak cuman ngasal. Oh ini makeupnya, ini bajunya yang ini. Aku pengennya gini mbak. Nggak selalu gitu. Kita juga punya apa ya? Kita punya konsep sendiri ya buat pengantin. Kita pun juga harus brainstorming sama mereka juga. Bagusnya mbak yang kayak gini, bajunya gini, makeupnya gini kayak gitu. Oke, berarti kuat di konsep ya, Ya, kayak gitu. Biasanya konsep ini ditawarkan sama Mayor Ami, mungkin punya pilihan produk-produknya atau datang dari klien? Dua-duanya. Pertama memang kita pelajari klien dulu, pengennya kayak gimana. Ketika itu sesuai sama dia, paling kita mengembangkan aja. Tapi kalau misalnya dia belum tahu apa-apa, belum ada bayangan apapun, ya udah kita emang benar-benar istilahnya mendirect mereka untuk mengikuti dari konsep kita. Tapi kita juga nggak yang semata-mata konsepin sembarangan juga enggak, tapi emang benar-benar lihat personalnya dia. Makanya pas kalau desain atau mau booking kita tuh ngobrolnya lama dulu karena emang kita harus tahu mbaknya ini pengennya, pengantin ini pengennya yang seperti apa dan nantinya kayak gimana. Jadi ada sesi konsultasinya ya? Iya. Karena kalau dilihat kan di sini banyak gaun ya mbak, dan satu gaun bisa dipakai 2 atau 3 orang. Nah, setiap 2 atau 3 orang itu totalnya selalu berbeda. Karena memang personality orang itu kan berbeda-beda. Bisa jadi gaun A dipakai sama si B kelihatan lebih feminin, atau gaun A dipakai sama si C lebih maskulin. Nah itu kan kita makanya ngobrolnya itu agak lama karena kita pengen selami nih ini si klien ini gimana ya orangnya kayak gitu, itu cocoknya gimana ya kayak gitu. Nah itu konsep dari Mayor Ami sendiri itu. Wow, ternyata jadi kalau satu baju yang sama dipakai orang itu bisa beda gitu ya? Iya betul, beda. Untuk setnya sendiri dari atas sampai bawah apakah nanti pasti sama seperti itu atau juga nanti bisa di mix sesuai dengan konsep baru yang akan dipikirkan gitu? Mbak dia. Kalau untuk konsepnya dari baju yang kita di Mayor Ami ini, jadi kita biasanya selain tadi konsultasi dengan klien, kita ngobrol dulu. Biasanya dari tiap baju itu kita punya storytelling sendiri gitu mbak. Jadi kita punya cerita dari baju masing-masing desain baju itu, yang mana kita menyelami personal dari orang klien itu, klien kita sendiri itu. Kadang misalkan nih ada yang memang kita menemukan klien yang memang dia sudah punya konsep kepinginan gaun itu, dia mbak aku pengen kayak princess kayak seperti itu, dengan gaun yang lebar terus panjang seperti itu. Nah kita di sini juga mengarahkan nih, misalkan mbak kan gini, porsi tubuh orang-orang kan juga berbeda nih mbak. Jadi kita tetap harus mengarahkan ke arah klien, misalkan mbak kalau
dengan postur seperti ini sebaiknya gaun yang lebih pas untuk Mbak agar nantinya Mbak terlihat lebih anggun, lebih cantik, itu bagusnya yang seperti ini. Jadi tetap kita arahkan seperti itu. Oh, jadi benar-benar mengetahui kebutuhan dari klien jadi gitu nggak ya. semata-mata kita punya desain seperti ini, kita langsung ya seperti ini desainnya, kita harus seperti ini, enggak. Jadi tetap kita ada komunikasi dengan klien kita utarakan kalau memang yang bagus untuk klien itu yang seperti ini. Terus kemudian biasanya klien bisa menerima ya, jadi oh gitu ya Mbak ya, jadi memang kadang yang kita pengen itu enggak semuanya itu pas untuk di kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya melihat dari cerita, berarti kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk calon bride itu mereka mempersiapkan kalau mau pakai Meyer Ami? Biasanya sih ada yang setengah tahun, 6 bulan ya. Kalau misalnya mau bajunya baru. Tapi kalau misalnya yang ready stock itu bisa sih 2 bulan sebelumnya. Hanya tapi walaupun yang ready stock kita sistemnya sama kayak yang tadi. Misalnya beliau ini pantasnya yang mana? Kadang kan baju yang di sini satu baju tapi kan berlayer-layer. Iya. Nah itu nanti bisa diatur. Misalnya dia kayaknya kok nggak pantas pakai ekornya, ya udah kita nggak usah pakai ekor ya kayak gitu lah. Mix and match. Karena Tetap kita ada mix and basicnya match-nya kan ya. fashion tadi kan. Oh, Jadi kita pengen dulu tuh keinginan kita adalah bikin pengantin berhijab tuh fashionable. Oh, Ya luar dulu biasa kan ya. soalnya waktu Pengalaman kita ya. zaman kita yang nikah, nggak bisa fashionable waktu nikah. kita waktu nikah susah soalnya nyari ya Yang ini ya vendor pernikahan muslim yang fashionable, terus yang kece lah pokoknya. Itu tuh kan susah, kebanyakan kebaya pakai daleman gitu kita nggak mau kayak gitu. Nah makanya dari awalnya itu terus kita gabungin dari situ. Kenapa nggak kita bikin di Semarang? Nggak ada loh. Jadi itu peluang besar. Peluang buat kita. Bener-bener peluang yang bisa dilihat, dialami sendiri ya. Apalagi udah punya ini masing-masing kan. Betul. Dia bisa desain, bisa eksekusi baju, Sundus bisa makeup. Kenapa nggak disatuin aja daripada sendiri-sendiri, yang satu sana, yang satu di sini. Akhirnya kita gabung di Meyer Ami. Wow, ini menarik sekali ya. Tapi terus dari cerita klien kayak gitu ya, ada nggak nih pesanan atau klien yang requestnya ini benar-benar bikin terkejut gitu? Belum pernah dibikin sebelumnya, atau mungkin paling ribet, atau paling cepat waktunya minta ekspres, atau gimana gitu? Ada nggak pengalamannya? Paling ekspres baru kemarin. Sebulan ya? Satu bulan baru dan ya? bikin baju baru. Wow. Pengen kebaya, jadi si calon pengantin ini beliau memang sehari-hari di kantor berhijab, tapi terkadang di rumah beliau belum berhijab. Jadi bajunya minta di tengah-tengah antara itu, tidak terlalu tertutup di leher, tidak terlalu panjang. Nah itu kan bikin PR juga kan. Makeupnya juga PR waktu Nah, itu makeupnya ya? juga kayak gitu kan. Dengan make up tapi nggak kelihatan make up gimana? Oke, makeup no makeup gitu ya? Iya. Make up tapi tidak berwarna, susah juga. Wow. Tapi setelah kita obrolin, kita meeting bareng, terus kita ajak bicara mbaknya juga jadi kok ya. Ya. No complain ya? No komplain. Alhamdulillah no Itu komplain. tujuannya yang Iya. utama ya, memuaskan klien ya. Iya, dan kita juga nemu jalannya, ternyata oh bisa dinaikkan tapi diiniin gitulah, pokoknya ada. Oke, jadi pengalaman baru ya tentu saja ya dalam buat waktu sebulan. menangani klien permintaan pokoknya minta apa bisa diwujudkan ya sama Meyer Ami. Selama kita bisa, kita pasti bilang bisa. Kalau kita nggak bisa ya angkat tangan. Bendera putih, lambai-lambai. Nah ini seru banget ya pengalaman dari Meyer Ami bersama Ami Rani, Ami Sundus, dan juga Ami Diah. Nah setelah ini mungkin salah satu sesi yang sangat ditunggu-tunggu people ya untuk melihat seperti apa sih koleksi dari Meyer Ami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku.
Dengan penuh semangat kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia. People masih di Ini Usahaku bersama Meyer Ami. Dan tadi kita udah janji ya untuk memperlihatkan seperti apa sih koleksi dari Meyer Ami. Mbak Dian nih sebagai desainernya yang akan langsung memperlihatkan ke kita seperti apa koleksi-koleksi yang dimiliki. Kalau yang ada di sebelah sini ini apa Mbak? Ada seriesnya kah atau gimana? Jadi untuk gaun yang ada di sini ini termasuk jenis yang favorit banget untuk dipakai para calon pengantin karena yang pertama dilihat dari segi warnanya dulu. Iya, ini mewah warna ya. Pertama ini timeless banget warnanya. Warna nude gold, terus ke arah coklat, ke arah ini tuh semuanya ini warna yang paling diminati baik dari calon pengantin itu sendiri, juga terutama ini ibu-ibu dari para calon pengantin itu sendiri tuh paling seneng warna-warna yang seperti ini. Jadi nggak cuman untuk calon pengantin aja, tapi orang tua, ibu juga bisa baju dari sini? Oh bisa banget. Cuman biasanya tuh ibu dari pengantin tuh paling senang itu warna yang kelihatan gitu loh Mbak. Dia paling senang itu warna-warna jenis warna gold atau turunan dari gold seperti nude atau ke arah rose gold ini. Mungkin bisa dilihat. Ini ambil contohnya satu. Wah. Nah, pantas ya kalau pakainya kayak gini, tentu saja nanti pengantin itu benar-benar jadi dapat spotlight gitu ya. Ya, benar banget. Jadi dari ciri Meyer Ami itu sendiri kita memakai payet di seluruh gaunnya itu sendiri. Terus yang nggak lupa kita selalu ngasih twist atau sentuhan-sentuhan yang gimana ya bikin pengantin itu nggak terlihat monoton. Jadi di bagian tangan pun tangan kan kalau sekarang itu biasanya ada yang bersalaman atau yang tidak, biasanya ini kan juga jadi poin untuk pengantin itu sendiri. Oh bener ya. Gitu. Kemudian kalau untuk di 2021 ini nanti kira-kira apakah warna-warna ini, model-model seperti ini masih akan menjadi tren atau seperti apa? Untuk di 2021 yang jelas Meyer Ami dengan warna-warna warm masih tetap ya. Warna-warna khas dari Meyer Ami yaitu nude dan rose gold, pink, warna pastel itu tetap jadi andalan Meyer Ami. Tapi nggak menutup kemungkinan kita juga sesuai request dari calon pengantin itu sendiri. Jadi misalkan ada calon pengantin yang memang dia request pengen memakai warna bold, warna yang lebih dark, gelap gitu juga kita biasanya tetap oke, bisa. Oke, bisa sesuai request. Iya, benar banget. Kalau untuk dari bentuk gaunnya sendiri, untuk nanti di tren 2021 lebih ke yang slim aja atau mungkin yang pakai gaun besar-besar atau kayak gimana? Jadi kalau kita lebih ke sekarang ini udah lebih ini sih Mbak, biasanya lebih seneng pakai yang agak slim. Tapi tetap kita punya paten dari Meyer Ami itu kita slimnya kita nggak yang membentuk lekuk tubuh. Jadi sesuai dengan konsep muslimah bride itu sendiri. Nah oke, kalau misalnya tadi kan disebutkan ada konsep muslimah bride, itu biasanya seperti apa aja sih konsep-konsep yang diterapin di sini? Yang pertama itu tadi tidak sesuai dengan bentuk lekuk tubuh ya Mbak ya. Jadi kita tetap misalkan nggak fit to body. Terus yang kedua kita biasanya selalu memakai furing.
Jadi nggak terputus pandang ya? Ya benar. Terus furing kita memang biasanya senada dengan warna gaun itu sendiri. Jadi enggak misalkan gaunnya misalkan warna pink, furingnya warna ke kulit gitu, biasanya kita hindari. Jadi memang kita satu tone warnanya dan itu sudah berfuring langsung seperti itu. Nah terus kalau untuk desain mungkin bisa dilihat kita memang banyak pilihan mix and match. Jadi selain dari basic gaun itu sendiri, kita juga biasanya menyediakan adanya cape, adanya ekor, luaran, outer. Kayaknya seperti yang ada di sini nih ya, betul. Ekor-ekornya. Ini ada contoh juga, ini dia model yang dia memakai outer. Jadi ini two piece, ya dia ada outer terpisah. Jadi ini bisa di mix and match. Misalkan mau nggak pakai outernya pun ini bisa. Nah, jadi misalkan kita melihat dari calon pengantin itu sendiri, misalkan Mbak kayaknya kalau Mbak pakai outernya ini jatuhnya ini terlalu panjang untuk Mbak, jadi mendingan kita bisa sarankan untuk cape atau dengan luaran yang lainnya seperti itu. Oh, makanya ada mix and match tadi Ya, itu ya. benar. Kemudian biasanya potongannya memang tinggi sampai leher ya? Ya, kita selalu untuk bagian atas leher kita memakai kerah Shanghai atau kerah yang berdiri. Itu karena gunanya kita kan muslimah bride, jadi otomatis berjilbab dan itu agar terlihat rapi. Biasanya kita selalu memakai kerah Shanghai untuk yang berdiri seperti itu. Ada nggak yang misalnya request karena dia mau mungkin yang lebih tertutup, jadi kan kadang jilbabnya bisa sampai di menutupi dada gitu ya. Nah itu gimana nih kalau misalnya ada ornamen di dada tapi kan nggak kelihatan, apakah nanti lebih ke jilbabnya? Bener banget, itu dulu pernah kita ada klien yang dia memang berjilbab lebar, jadi kita poinnya juga kita nggak hanya ke gaun, tapi memang ke himarnya juga, ke jilbabnya itu sendiri. Jadi jilbabnya memang kita payet, payetnya pun nggak sederhana. Jadi memang itu jilbab untuk pengantin. Itu kayaknya adanya di Mayer Ami aja deh. Baru di sini ya. Kembali lagi konsepnya secara keseluruhan soalnya secara ya. keseluruhan. Jadi meskipun pakai jilbab lebar nggak usah ragu. Kita bisa nyetiling meskipun pengantin dengan jilbab lebar itu bisa banget. Bisa tetap tampil kelihatan cantik dan modern. Iya, gitu bener ya? banget. Oke. Selain ada gaun-gaun ini, tadi kan benar-benar overall ya. Ada aksesoris sama sepatu juga ya produksi dari sini ya? Benar. Jadi selain gaun, kita biasanya memikirkan juga top tutu ya Mbak ya. Jadi ada aksesoris untuk kepala sama sepatu untuk pengantin. Nah, untuk contoh aksesorisnya mungkin bisa dilihat ada di sini. Jadi biasanya kita desain aksesorisnya itu kita sesuaikan sama desain gaunnya. Dari segi warna, terus juga dengan karakter dari klien itu sendiri kita sesuaikan. Jadi nggak semua klien bisa cocok dengan model aksesoris yang besar. Jadi kadang kita ada yang pakai model aksesoris yang kecil aja, yang simple di bagian atas gitu juga ada. Kemudian kalau untuk sepatunya? Kalau untuk sepatu sesuai request pastinya dari segi warna, dari tinggi heelsnya itu pasti. Kalau calon pengantin udah tinggi, itu biasanya lebih memilih sepatu dengan tinggi heelsnya paling 3 cm, 5 cm seperti itu. Yang penting mereka nyaman untuk memakai karena kan kalau pernikahan itu kan mereka berdiri lama ya Mbak ya. Jadi yang diutamakan itu selain kenyamanan juga pastinya desainnya yang cantik dan sesuai dengan gaunnya itu sendiri. Nah, padahal kan tapi biasanya gaunnya ini kan panjang-panjang ya Mbak. Sepatunya biasanya kelihatan nggak sih? Kelihatan meskipun ujungnya ya Mbak ya. Karena kalau jalan kan gini nih Mbak, tetap agak diangkat ya. Selain itu kan juga biasanya kalau sekarang ini untuk dokumentasi juga ya. Paling nggak buat itu ya. Tapi ada tips nggak nih Mbak buat para calon pengantin yang mau pakai gaun seperti ini nih, jalannya harus gimana sih biar nggak keserimpet gitu? Tenang aja Mbak, udah ada ini di sebelahnya udah ada mempelai prianya. Oh iya. Jadi pastinya kan dipegangin, tinggal incing sedikit, jalan sambil yang satu dipegang. Nggak perlu takut jatuh, sudah ada pegangan ya. Oke, ini seru banget kita ngeliat koleksinya, luar biasa indah, cantik banget gitu ya. Apalagi kena lampu yang kecil gini aja udah sangat berkilau ya. Apalagi kalau lampu panggung begitu. Di pelaminan itu kan biasanya banyak ini
Nah kayaknya tapi selain untuk wedding tadi kan juga bilang sering di fashion ya, di fashion show. Biasanya join di event apa aja sih? Kalau di fashion show biasanya tetap kita di kita sendiri itu ada Muslimah Bride untuk kita biasanya launching galeri kita, terus kemudian kita koleksi terbaru biasanya kita ngadain kayak apa ya mini show gitu untuk koleksi gaun kita, jadi agar para ini yang calon pengantin itu dia udah tahu nih kira-kira Mayer Ami tuh tahun ini mau ngeluarin gaun model seperti apa, biasanya kita kasih bocoran lewat mini show itu. Oke, boleh bocoran nggak? Ini kira-kira di tahun 2021 kapan ya? Ada, tapi tunggu aja ya. Nanti pantengin aja di Instagramnya Mayer Ami. Instagramnya apa nih Mayer Ami? Instagramnya Mayer Ami _bride. Oke, Mayer Ami _bride. Mungkin aku sendiri ngomongnya agak susah ya. Belibet sendiri. Iya, tapi yang jelas ini satu brand yang sangat nempel di kepala ya, dari tulisan maupun cara bacanya. Iya, bener Dan semoga banget. bisa menjadi pilihan untuk people nanti ketika akan mewujudkan pernikahan impiannya. Nah, people, karena sekarang kita udah mulai masuk di ending ya dari segmen terakhir kita juga, makanya sekarang diundang votingnya. Datang lagi ada Mbak Rani, ada Mbak Sundus, Mbak Dia ya. Sekarang kita mau tanya hal yang sangat esensial yang pasti ditunggu sama people dari tadi. Mbak Rani, kalau mau persiapan pakai Mayer Ami nih, kira-kira budget yang harus disiapkan oleh calon pengantin itu sekitar berapa sih? Budget, untuk soal budget, kalau yang bundling dengan makeup dan sudah ada baju lagi stok di sini, minimal dibudgetkan 17 juta. Tapi kalau mau sama gaun tentunya akan ada lebihnya ya, karena kan kita harus bikin dulu, nanti sekitar 20 juta sih. Oke, jadi nabung dulu kalau ingin mewujudkan pernikahan impian bersama Mayer Ami ya. Terus jangan lupa tadi jangan mendadak ya, paling nggak 2 bulan. Iya, gitu karena ya. kita juga nggak mikirin ini aja ya, yang bundling tadi nggak cuma mikirin pengantin, tapi sama keluarga dan orang tua juga. Betul. Jadi biar satu keluarga kompak begitu ya, dari konsep, baju segala macam. Terus kira-kira ini nanti 2021 ada promo apa nih yang bisa didapatkan calon-calon pengantin? Kalau promo sih kita berkala ya, ada berapa bulan sekali. Cuman yang mau kita bocorin adalah mungkin nanti akan ada yang berbeda di Mayer Ami dari segi warna, dari segi menarik konsep nih. makeup mau kita rubah semua ya. Oke. Ada yang baru lah. Iya. Dimulai dari galeri kita ini yang tadinya warnanya putih sekarang jadi gold. Nah, ini kita juga ikut datang di awal-awal habis direnov ya. Jadi inilah kantornya Mayer Ami yang baru. Nah, ini tadi Mbak Sundus katanya kan mau ada sesuatu yang baru nih di makeup. Kira-kira apa nih? Kasih teaser dikit dong. Teasernya apa ya? Pokoknya di Mayer Ami kita selalu bikin pengantin menjadi apa ya? Bagian terbaik dari dirinya. Gitu. Emang biasanya emang udah cantik, udah stylish, tapi waktu hari H dia lebih dari itu. Oke. Gitu. Dan disesuaikan dengan muslimah tadi itu Iya, ya, benar. Jadi syariatnya. kami tidak akan mengeluarkan atau membuat make up terlalu Jawa atau terlalu tua, sedangkan beliaunya memakai gaun princess, gitu kan. Jadi makanya Mayer Ami itu konsepnya selalu gimana total look itu memang selaras dari atas sampai bawah, termasuk make up itu juga kami pikirkan gitu. Ini beliau tone-nya cocok nggak ya ke arah pink, cocok nggak ya ke arah orange, itu dia sampai kita pikirkan. Gitu. Jadi makanya ya semua nanti udah Mayer Ami yang pikirkan konsepnya ya. Silahkan nanti calon pengantin bisa tinggal nyantai aja ya. Mikir yang lain aja. Oke, benar banget itu ya. Terima kasih Mbak Rani, Mbak Dia, Mbak Terima Sundus. kasih. Waktunya kita sudah diajak main di sini untuk Ini Usahaku. Dan untuk e-people yang punya usaha dan pengen diliput sama kita, bisa langsung aja kontak kita di Instagram @semarangpemkot. Dan jangan lupa untuk tonton setiap hari Jumat Ini Usahaku di YouTube Pemerintah Kota Semarang. Sampai ketemu lagi. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.